Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Yulia. You can call me Anissa. NPM 224111047. I am from class 22 Management C. Di sini saya akan menjelaskan presentasi statistika yang berjudul Uji 2 Rata-Rata atau Uji Man-Whitney-U. Yang pertama ada pengertiannya. Man-Whitney-U test adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabelnya terikat dalam ordinal ataupun interval ataupun ratio tetapi tidak berdistribusi normal. Berdasarkan definisi di atas, uji Man-Whitney-U test mewajibkan data berskala ordinal, interval ataupun rasio. Apabila data interval dan rasio, maka distribusinya tidak normal. Sumber data adalah dua kelompok yang berbeda, misal kelas A dan kelas B, di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya yaitu pengertiannya. Man-Whitney-U test disebut juga dengan Wilcoxon Range Sum Test, yaitu merupakan pilihan uji non-parametris apabila uji independen T atau tes tidak dapat dilakukan karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Tetapi meskipun bentuk non-parametris dari uji independen tes, uji Man-Whitney-U test tidak menguji perbedaan mean atau rata dua kelompok seperti layaknya uji independen t-test, melainkan untuk menguji perbedaan median ataupun nilai tengah dua kelompok. Tetapi beberapa ahli tetap menyatakan bahwasannya uji Man-Whitney-U test tidak hanya menguji perbedaan median saja, tetapi juga menguji mean. Mengapa seperti itu? Karena dalam berbagai kasus, median kedua kelompok bisa saja sama, tetapi nilai P atau value hasilnya kecil, yaitu 0,05, yang berarti ada perbedaan. Penyebabnya adalah karena mean kedua kelompok tersebut berbeda secara nyata, maka dapat disimpulkan bahwa uji ini bukan hanya menguji perbedaan median, melainkan juga perbedaan mean. Tujuan uji Man-Whitney sendiri yaitu berdasarkan pemahaman pendapat-pendapat di samping, maka kesimpulannya adalah seseorang akan melakukan uji Man-Whitney test apabila menemui kasus. Diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median, bentuk dan sebaran data sama, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan median tersebut bermakna ataupun tidak. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar di samping ini. Selanjutnya yaitu ada sensitivitas Man-Whitney test. Maka dapat diartikan bahwa uji Man-Whitney test atau MWU sangat sensitif terhadap perubahan median. Sebagai pilihan lain adalah uji Kolmogorov-Smirnov Z atau KS-Z. Untuk uji dua sampel bebas, uji KS-Z ini berbeda dengan MWU, di mana KS-Z bukan hanya menguji perbedaan median dan juga mean, melainkan juga perbedaan variances. Maka oleh karena itu, jika asumsi homogenitas dalam uji MWU tidak terpenuhi, maka KS-Z dapat menjadi alternatif
Kelebihan dari uji KS-Z adalah tidak begitu sensitif pada median, melainkan sensitif pada mean dan juga variance. Mengapa MWU dan KS-Z berbeda? Jawabannya karena keduanya bekerja dengan cara yang berbeda. MWU menguji perbedaan rata peringkat sehingga dapat menghasilkan nilai U yang kemudian dapat dikonversi menjadi nilai Z. Sedangkan uji KS-Z menguji perbedaan pada distribusi kumulatif. Oleh karena itu, sebelum Anda memilih uji mana yang tepat, sebaiknya Anda pahami lebih dalam kedua uji dan sesuaikan dengan hipotesis penelitian Anda. Karena uji ini merupakan bentuk non-parametris dari uji independen t-test, maka varians kedua kelompok haruslah sama. Lalu selanjutnya ada asumsi mean weight new. Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan asumsi yang harus terpenuhi dari mean weight new test sendiri, yaitu yang pertama ada skala data variabel terikat adalah ordinal, interval, atau rasio. Apabila skala interval ataupun rasio, asumsi normalitas tidak terpenuhi. Ataupun juga normalitas dapat diketahui setelah uji normalitas. Yang kedua, yaitu ada data berasal dari dua kelompok. Apabila data berasal dari 3 kelompok ataupun lebih, maka sebaiknya gunakan uji Kruskal-Walsh. Yang ketiga, yaitu ada variabel independen satu dengan yang lainnya. Artinya, data sendiri berasal dari kelompok yang berbeda ataupun berpasangan. Yang terakhir, yang keempat, ada varians kedua kelompok sama atau homogen. Karena distribusi tidak normal, maka uji homogenitas yang tepat dilakukan adalah uji Levens test, di mana uji Fisher F diperuntukkan bila asumsi normalitasnya terpenuhi. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu pengujian mean weight new digunakan dalam pengujian hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang sesungguhnya antara kedua kelompok data dan di mana data tersebut dapat diambil dari sampel yang tidak saling terikat. Analisis dengan metode mean weight new sendiri menunjukkan bahwa rata-rata volume penjualan wiraniaga yang sudah mengikuti pelatihan sama dengan rata-rata volume penjualan wiraniaga yang tidak mengikuti pelatihan. Sementara itu, saran dari penulis adalah bahwa pelatihan wiraniaga bertujuan agar menghasilkan volume penjualan yang optimal, serta bagi PT Merapi Utama Parma sebaiknya tetap melakukan pelatihan kepada semua wiraniaga yang akan menjual produk baru meskipun rata-rata volume penjualan antara keduanya sama. That's all for the presentation that I delivered. I apologize if there are any mistakes. Thank you. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.